Halo semuanya, apa kabar? Ini alur cerita Saiki Omyoji. Bagian kedua. Anime ini bercerita tentang pengusir setan terkuat yang berinkarnasi ke dunia lain. Saika tidak punya kemampuan untuk menggunakan sihir, tapi lebih kuat dari penyihir manapun karena dapat mengendalikan energi yang tidak terbatas. Selain itu, dia juga disebut sebagai Raja Iblis yang berpihak kepada manusia. Di malam hari, setelah menyaksikan pertandingan, Mabel tiba-tiba menyerang Seika secara brutal. Untung saja Seika menyadari hal tersebut, sehingga dia bisa langsung menghindar dan melakukan pertahanan. Sementara Mabel yang sudah ketahuan memilih untuk kabur meninggalkannya. Seika tidak membiarkannya pergi begitu saja. Dia kembali menemuinya untuk menanyakan kenapa Mabel melakukan hal seperti itu. Ternyata Mabel ingin menyerangnya agar Seika mundur dari pertandingan. Bertarung melawannya, dia merasa tidak akan bisa menahan diri, sehingga kemungkinan besarnya Seika akan terluka. Selain itu, dia juga punya tujuan mengalahkan Kyle dan membebaskannya dari pengaruh prajurit bayaran. Setelah mendengarkan ceritanya, Seika memutuskan untuk tetap ikut pertandingan. Dia akan mengalahkan Kyle di babak final dan melindungi Mabel dari orang-orang yang mengincarnya. Sehari setelahnya, Seika bertanding melawan Mabel. Dalam pertandingan itu, Mabel menggunakan senjata aslinya dan tidak berpura-pura lagi menjadi pahlawan. Meski begitu, Seika memiliki berbagai cara untuk mengalahkannya. Dia menggunakan jimat untuk memberatkan senjatanya, lalu menghentikan pergerakannya dengan memakai tumbuhan rambat. Selanjutnya, dia menodongkan senjata ke arah Mabel, sehingga panitia mengakhiri pertandingan itu. Dengan ini, maka Seika berhasil lolos ke babak final. Dia akan bertarung melawan Kyle, atau prajurit bayaran, yang merupakan kakaknya Mabel. Beberapa saat setelah pertandingan dimulai, Seika menggunakan kabut tebal untuk menutupi pandangan. Kemudian dia memanggil makhluk raksasa yang jauh lebih kuat dari musuhnya. Serangan yang dilancarkan oleh makhluk itu membuat Kyle tidak berdaya. Selain kehilangan kesadaran karena terkena serangannya, Kyle juga jadi kesakitan karena ada kutukan di dalam tubuhnya. Seika memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya, tapi tidak bisa melakukannya karena takut kekuatannya akan terbongkar. Apabila kekuatan miliknya terbongkar, maka usahanya selama ini jadi tidak berguna. Dengan begini, maka pertandingan selesai dan Seika menjadi pemenang. Setelah itu, Seika langsung menemui Mabel. Dia memberitahu kata-kata terakhir dari kakaknya sebelum kakaknya meninggal. Dikarenakan Mabel sudah tidak punya tujuan, Seika membujuknya supaya kembali ke akademi. Lalu mereka berkumpul lagi dengan teman-temannya dan menjelaskan situasi yang telah terjadi. Sebelum kembali ke akademi, Amyu menantang Mabel untuk melawannya. Dalam duel itu, Mabel tidak diperbolehkan menggunakan sihir, sedangkan Amyu sendiri boleh memakainya sebagai keringanan karena Mabel pernah mengalahkannya. Dengan begini, maka tidak ada dendam lagi di antara mereka. Mereka dapat kembali ke akademi tanpa ada masalah. Kepala sekolah sudah puas dengan hasilnya. Berkat adanya Seika, sekolah bisa menyelamatkan Mabel dan musuh kehilangan orang terkuatnya. Alasan kepala sekolah peduli terhadap Mabel adalah karena Mabel diberkati kekuatan. Selain itu, dia juga bisa dimanfaatkan untuk menyembunyikan keberadaan pahlawan. Saat liburan musim panas, Seika mendapatkan suatu tugas untuk menggantikan ayahnya. Amyo dan Mabel ingin ikut dengannya karena orang tua mereka sedang menunggunya, maka Seika melarangnya. Dalam perjalanan tersebut, Seika hanya mengajak Hiva saja. Sedangkan untuk yang lainnya, liburan di rumahnya masing-masing. Beberapa saat kemudian, Pangeran Sisilia datang menemui Seika. Dia ingin membahas soal pekerjaan yang akan dilakukan olehnya. Naga Asci telah hidup berdampingan dengan para penduduk lebih dari ratusan tahun. Tapi selama setahun terakhir, naga itu jadi bertingkah aneh dan menyebabkan banyak kerugian. Peternakan dan ladang warga menjadi sasaran untuk memenuhi kebutuhan makannya. Oleh karena itu, Seika ditugaskan pergi menuju wilayah Asiria untuk memeriksanya. Selain punya urusan dengan Seika, Pangeran juga tertarik kepada Hiva. Hal ini membuat Seika dan yang lainnya jadi khawatir. Pangeran akan melakukan hal yang tidak-tidak. Tak lama setelah itu, Seika dan Hiva meninggalkan akademi.
bersama dengan pangeran dan pengawalnya. Setibanya di ibu kota lama Astiria, mereka langsung bertemu dengan naga yang terbang mengitari area tersebut. Kemudian ada seorang prajurit bayaran yang mengusir naga itu. Dia menggunakan hewan panggilan sehingga membahayakan orang-orang di sekitarnya. Kejadian itu membuat Ivan nyaris terluka. Makanya, Seika tidak terima dan mempertanyakan kenapa Sisilia menyewanya. Alasan Sisilia menyewa prajurit bayaran adalah untuk membunuh naga. Dia beranggapan kalau itulah satu-satunya cara. Untuk mengatasi permasalahan ini, Saika meragukan kemampuan prajurit bayaran tersebut. Makanya dia meminta kepada pangeran untuk mempertimbangkannya lagi. Terlebih karena pelayannya dalam bahaya. Saika juga jadi kebablasan memprovokasi prajurit bayaran itu. Keesokan harinya, Saika memutuskan dokumen tentang naga yang ada di perpustakaan. Ketika membacanya, dia mendapat informasi kalau situasi seperti ini pernah terjadi di masa lalu. Alasan naga itu memperkuat kewaspadaannya adalah karena sedang bertelur. Setelah mengetahui hal tersebut, Saika pun akan memastikannya. Dengan melihat sarangnya secara langsung, di malam harinya, Sisilia memerintahkan pelayannya untuk mengundang Yiva ke tempatnya. Yiva tentu saja tidak mau menurutinya. Dia minta izin untuk tidur di tempat Saika karena takut jika sendirian. Di saat yang sama, Saika mengungkit masalahnya dengan pangeran. Dia meminta Yiva untuk jujur, karena selir pangeran itu adalah suatu kehormatan. Perkataan tersebut membuat Yiva sangat sedih. Dia merasa kalau Saika tidak membutuhkannya, dan ingin membiarkannya pergi dengan pangeran. Di pagi harinya, Yuki memberitahu Seika. Dia sudah berbuat kejam terhadap Yiva. Meskipun Yuki bukan manusia, tapi sudah lama dia menyadari kalau gadis itu menyukai Seika. Namun Seika masih belum mempercayainya. Bahkan dia juga mengizinkan pangeran memilikinya jika Yiva yang menginginkannya. Tapi sebelum itu, dia bertanya kepada Sisilia bagian mana yang dia sukai darinya. Lalu Sisilia mengatakan dia tertarik dengan kecantikan serta aura kebijaksanaan yang terpancar dari dirinya. Oleh karena itu, meskipun Saika dan Yiva sudah sangat dekat, dia tidak memperdulikannya. Setelah itu, Saika minta izin mendaki gunung tempat tinggal naganya. Sisilia pun beranggapan, Saika tidak akan kembali dalam beberapa hari. Makanya dia akan memakai kesempatan itu untuk memujuk Yiva menjadi selirnya lagi. Ketika Yiva sedang sendirian, salah satu pelayan pangeran datang. Untuk berbicara dengannya, Yiva diminta untuk menjauhi tuannya. Karena Seika, menurutnya, itu adalah monster yang tidak diketahui asal-usulnya. Dia dapat berkata demikian karena bisa melihat roh Helman yang menjauhinya. Maka dari itu, daripada menjadi budak orang yang mencurigakan, Yiva disarankan menjadi bagian dari selir pangeran. Dia mengatakan, selir yang dimaksud itu tidak seperti yang dibayangkan. Mereka hanya sekumpulan gadis terpilih yang belajar untuk berkarir di kerajaan. Walau begitu, tidak salah lagi, pangeran jatuh cinta kepada Yiva. Makanya dia melakukan berbagai cara supaya Yiva menjadi miliknya. Sementara Seika sudah sampai di sarang naga. Di sana, dia bertemu dengan naga yang sedang melindungi telurnya. Awalnya, naga itu mewaspadainya. Tapi setelah Saika menjaga telurnya, naga itu jadi lebih tenang. Untuk menjadikan Yiva sebagai selirnya, Sisilia memutuskan untuk membebaskan statusnya sebagai budak Saika. Sebisa mungkin, Yiva menolak untuk dibebaskan. Tapi, dia tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka memaksanya. Dia dipaksa untuk melengkapi dokumen pembebasan tanpa persetujuan dari tuannya. Untung saja Seika datang pada waktu yang tepat. Dengan menunggangi naga, dia mengajak Yiva ikut bersamanya untuk memeriksa telur naga. Tanpa berpikir panjang, Yiva langsung menerima ajakannya. Dia juga bilang kepada mereka, kalau dia menyukai Seika, dengan begini, maka pangeran beserta pengikutnya tidak bisa berbuat semaunya. Mereka membiarkan Yiva dan Seika pergi berdua dengan menunggangi naga. Ketika Seika dan Yiva berada di sarang naga, tiba-tiba ada prajurit bayaran yang menyerangnya. Tampaknya mereka telah berbohong pada pangeran dan berniat mencuri telur naga. Saika tidak bisa membiarkannya begitu saja. Yang dibantu oleh Yiva, hewan panggilan musuh berhasil dipukul mundur serta dikalahkan sampai tidak tersisa. Meskipun hewan panggilannya sudah dikalahkan, Zack
masih belum menyerah. Dia memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Meskipun tidak yakin bisa menang. Namun dikarenakan naganya mulai bergerak, mereka jadi ketakutan dan memilih untuk kabur. Selain itu, Eva juga berhasil membakar buku sihirnya, sehingga Jack tidak bisa melakukan perlawanan. Setelah menangkap prajurit bayaran, Chike membawanya ke hadapan pangeran. Ia juga menyampaikan laporan mengenai naga yang akhir-akhir ini bertingkah aneh. Meski sudah diberitahu kalau naga itu sedang merawat telur pangeran, Cecilia tetap meminta Seika untuk membunuhnya. Dia ingin membuat kasus ini sebagai pencapaian nyata, sehingga bisa diterima sebagai putra mahkota. Seika menolak permintaannya mentah-mentah. Karena tidak terima, Cecilia akan menahannya dengan tuduhan palsu dan mengambil Eva darinya. Awalnya Seika berniat untuk tidak melawan, tapi karena tujuannya adalah Eva, Seika langsung mengatakan semua kekesalannya dan bilang tidak sudi memberikan Eva kepada orang seperti dirinya. Melihat kejadian tersebut membuat Liza tertawa. Dia menghentikan perselisihan itu dan menyarankan untuk mendengarkan perasaan Eva. Eva bilang dia merasa terhormat, tapi dia menolak tawarannya dan memilih untuk kembali ke akademi bersama dengan Seika. Pada suatu ketika, Seika minta tolong kepada Amyu untuk bertemu dengan keluarganya. Dia telah menerima surat dari mereka untuk mengajaknya ke rumah saat liburan musim semi. Selain Amyu, Mebal juga diajak olehnya. Seika yakin ayahnya akan senang menemui putri bangsawan lain seperti dirinya. Saat tiba di kediaman keluarganya, Seika langsung memperkenalkan teman-temannya. Lalu kakaknya yang namanya Glai datang dan tiba-tiba mengajaknya berduel. Tampaknya dia masih belum melupakan kejadian di masa lalu. Ketika Seika mengalahkannya, sebelum Glai melawan Seika, Amyu memutuskan untuk menjadi lawannya. Mereka melakukan duel berpedang tanpa menggunakan sihir. Dalam waktu singkat, Glai dapat mengalahkan Amyu. Lalu saat Glai akan menantang Seika, Putri Suci, Fiona datang untuk menghentikan mereka. Fiona merupakan Putri Suci pewaris darah Miko dan keluarga kerajaan. Seika sengaja tidak memberitahu kalau dia ada di sana karena menurutnya sangat merepotkan. Terlebih alasan Amyu diundang ke rumahnya juga merupakan permintaan Fiona. Dia ingin sekali bertemu dengan orang yang mirip pahlawan, menjadikan dia sebagai kesatriaannya. Tapi karena hal itu sangat sulit untuk dilakukan, maka dia mengajukan permintaan untuk menemaninya kembali ke ibu kota. Di malam harinya, mereka mengadakan makan malam bersama. Pada saat yang sama, Seika membicarakan keseharian di sekolahnya. Dan saat bertemu dengan naga, dikarenakan Seika sangat dekat dengan Eva, Fiona menanyakan apa hubungan mereka berdua. Lalu Eva menjelaskan dia adalah pelayan Seika. Sementara ayahnya yang mendengarkan percakapan tersebut, jadi teringat dengan ayahnya. Eva yang menentang putrinya menjadi pelayan Seika. Ketika Seika berada di kamarnya, Amyu datang menemuinya. Dia ingin sedikit bersantai karena bersikap sopan di rumah itu cukup melelahkan. Selain datang untuk istirahat, Amyu juga ingin mengetahui apa yang akan dilakukan Seika setelah lulus. Berhubung mereka sudah berjanji akan berpetualang, Amyu ingin memastikan apakah Seika masih ingat dengan janji tersebut dan ternyata Seika masih mengingatnya. Lagi pula, dia membutuhkan seseorang yang lebih kuat darinya untuk menyembunyikan kekuatan aslinya. Pada hari selanjutnya, Seika menemani putri berkeliling kota. Selain Seika, Glai dan Amyu juga menemaninya untuk menggantikan para penjaga. Saat tiba di pasar, Fiona mengajak Seika berpegangan tangan supaya mereka tidak berpisah. Hal ini membuat Fiona merasa senang karena mereka terlihat seperti pasangan. Kedatangan putri dan rombongannya cukup menarik perhatian, terutama Amyu dan Glai melindunginya dari benda yang jatuh. Putri Fiona terlihat kesal karena Seika terdiam, tidak melakukan apa-apa, padahal sangat berharap. Seika yang pertama kali menyelamatkannya. Di saat semua orang memperhatikannya, Glai mengingatkan putri dan yang lainnya untuk segera pulang. Sebelum pulang, Seika mengunjungi suatu kios dan membelikan Fiona hadiah. Fiona belum pernah menerima hadiah seperti itu. Makanya dia kembali ceria dan melupakan masalah barusan. Seika senang jika Fiona menyukainya. Lain kali, dia berencana akan memberikan hadiah yang lebih baik dari itu. Di sore harinya, Seika mendatangi Glai yang sedang berlatih.
Melihatnya berlatih dengan giat, membuat Seika beranggapan pantas saja jika putri memilih Glai menjadi pengawalnya. Tapi alasan yang sebenarnya bukan karena hal tersebut. Merasa jika Fiona memilihnya karena memiliki tujuan tertentu. Dia memiliki kemampuan melihat masa depan dan bertindak sesuai yang diramalkan. Fiona tampak begitu menyukai Seika. Dia selalu mencarinya kemana-mana dan ingin mengajaknya mengobrol bersama. Sementara Seika selalu menghindarinya, dia tidak ingin terlibat dengannya, karena bisa menjadi ancaman. Kemudian, ketika Seika bertemu dengan Amyu menyarankan untuk menemani Fiona. Amyu melihat Fiona tampak kesepian, karena tak ada yang menemaninya. Seika mengikuti saran tersebut. Di saat Fiona sedang bermain catur sendirian, dia langsung menemuinya untuk bermain melawannya. Fiona sangat ahli dalam bermain catur. Makanya tidak ada yang mau melawannya, karena merasa tidak akan menang. Meskipun tidak punya kesempatan untuk menang, Seika tetap melawannya. Dia juga berani melakukan taruhan, di mana yang kalah harus menuruti keinginan pemenang. Selama bermain catur, mereka mengobrol tentang siapa bidak catur terkuat. Hingga masalah dunia politik. Seika juga menyinggung soal kemampuan melihat masa depan yang dimiliki oleh Fiona. Seika mengetahui kekuatan itu dari kakaknya, tapi sebelum diberitahu pun dia bilang sudah lumayan menyadarinya. Seika bertanya, apakah dia akan memakai kekuatan itu untuk membantu kekaisaran? Lalu Fiona membantahnya, karena meski bisa melihat pun masa depan itu tidak bisa berubah. Makanya dia memilih untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Setelah itu, Fiona memberitahu Seika sudah kalah dalam permainan catur. Makanya dia langsung memikirkan apa yang harus dia minta dari Seika. Di lain tempat, ada sekelompok iblis yang melakukan pembantaian. Mereka telah menghabisi semua orang yang ada di sekitarnya. Salah satu dari mereka ada yang punya kemampuan menilai kekuatan. Dia berniat menggunakan kekuatan itu untuk mengumpulkan pasukan dan menyerang pahlawan. Sementara, Seika sedang bersiap mengantarkan putri ke ibu kota. Dengan dikawal pasukan serta kereta, kuda berjumlah banyak. Mereka berharap bisa mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan. Di tengah perjalanan, Seika bertanya kepada Glai, apa yang akan dilakukan jika diserang? Dia sudah menyadari ada sekelompok bandit yang mengincarnya. Tak lama setelah itu, kereta kuda yang ada di depan dihancurkan seketika. Para bandit menunjukkan dirinya dan melakukan serangan dadakan. Seika segera keluar dari kereta. Dia sengaja berdiri di atas kereta kuda untuk memancing musuh supaya fokus menyerangnya. Lalu di saat semua musuh sudah kehabisan panah, Glai langsung memerintahkan pasukannya untuk melawan balik. Ketika pasukan dan para bandit saling menyerang putri, Fiona meminta Seika untuk menangkap semuanya. Hidup-hidup. Seika berhasil menangkap mereka semua dengan memakai sihir tumbuhan dikarenakan berangkat duluan. Yifa dan teman-temannya tidak terlibat, tapi mereka harus berkumpul dan berbalik arah untuk memastikan situasi sedang terjadi. Sementara untuk para bandit akan dibawa ke ibu kota. Fiona akan menyelidiki siapa yang sudah memerintahkan mereka untuk dijadikan bukti melawan musuh politiknya. Tampaknya Fiona sudah memprediksi hal tersebut, sehingga mereka tidak kekurangan kereta untuk membawa mereka semua. Fiona juga mengetahui masih ada kelompok lain di luar sana, tapi mereka tidak akan pernah datang karena sudah ada yang menyerangnya. Setibanya di akademi, Seika diminta oleh kepala sekolah untuk melakukan pidato penerimaan murid baru. Biasanya, Seika menolak menjalankan tugas mencolok seperti itu. Tapi kali ini, dia menerimanya supaya terlihat seperti orang normal. Tak membutuhkan waktu lama, kelompok iblis yang mengincar Amyu sudah sampai di akademi. Mereka berniat untuk membuat keributan dan melakukan pembunuhan. Zor sangat yakin mereka bisa menyelesaikan misinya. Karena meskipun lawannya adalah pahlawan, dia berpikir pahlawan masih anak-anak. Namun tidak ada satupun dari mereka yang bisa menemui pahlawan. Seika sudah melakukan sesuatu, sehingga kelompok iblis itu tidak bisa kemana-mana. Mabel berhadapan langsung dengan salah satu iblis tersebut. Kekuatan bertarungnya tidak terlalu jauh. Tapi karena iblis itu memiliki ketahanan sihir, maka dia kewalahan dan diselamatkan oleh Seika. Kabut tebal yang menutupi wilayah akademi membuat kelompok iblis berkumpul kembali.
ke tempat awal. Hal ini membuat mereka menyadari ada sesuatu yang tidak wajar. Dan karena situasinya tidak normal, maka kapten mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan misinya. Pada saat itulah Saika mulai menunjukkan dirinya. Dia membuat iblis itu kebingungan karena tiba-tiba muncul di atas sambil membawakan sebuah puisi. Sebagai iblis yang dapat menilai kekuatan, Zoe tidak dapat berkata apa-apa saat ia melihat Seika. Dia langsung putus asa karena orang yang sedang mereka lawan itu adalah Raja Iblis paling mengerikan yang berpihak kepada manusia. Sementara bawahannya berusaha untuk menyerang. Tapi serangan itu tidak ada yang mempan. Karena Seika memiliki berbagai cara untuk mengatasinya. Untuk menghadapi serangan dari kekuatan mata iblis, Saika memanggil ular raksasa yang memiliki kemampuan mata. Hasilnya tatapan iblis yang teramat kuat membuat lawannya kesakitan sampai menghentikan detak jantungnya. Mereka sudah mengetahui mereka datang untuk membunuh pahlawan. Makanya dia menegaskan mereka takkan bisa melakukannya karena dia sendiri yang melindunginya. Setelah mendengar ucapannya, George segera memerintahkan rekannya untuk pergi dari sana, sedangkan dia sendiri akan mengulur waktu. Rekannya pergi dengan memakai sihir teleportasinya. Pada saat yang sama, Seika mengerahkan serangan sihir yang sangat kuat. Serangan itu membuat Thor lenyap seketika sampai tidak tersisa. Sementara iblis yang satunya lagi berhasil kabur dari Seika, tapi dia tidak bisa lepas dari kutukan yang telah ditanamkan dalam tubuhnya. Setelah semua iblis dikalahkan, Mabel segera mendatanginya. Dia bertanya kepada Seika, di mana iblis yang telah menyerangnya. Seika memintanya untuk tidak perlu khawatir, karena semua iblis itu sudah dikalahkan. Mabel juga diminta untuk merahasiakan kejadian ini dari yang lainnya. Setelah itu, semua murid berkumpul dalam acara penerimaan murid baru. Mereka berkumpul dan menikmati berbagai makanan yang telah disediakan pihak akademi. Sampai saat semuanya terlihat normal. Lalu ketika Seika akan maju memberikan pidato, tiba-tiba ada kesatria yang datang mencari Amyu. Tampaknya mereka telah diperintahkan menangkap Amyu atas tuduhan melakukan kejahatan besar karena membunuh utusan iblis. Meskipun Amyu ditangkap atas tuduhan palsu, Saika memilih untuk bersikap tenang dan menghindari keributan. Dia menahan temannya untuk melawan dan mematuhi satria tersebut. Kepala sekolah bilang, memang benar ada iblis yang datang ke sana. Makanya dia balik bertanya, siapa yang menghabisinya? Seika tidak menyalahkan kepala sekolah karena membiarkan mereka menangkap muridnya. Tapi karena kekaisaran mencoba mencari-cari alasan membunuh pahlawan, maka dia ingin mengetahui alasannya. Kepala sekolah tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Makanya dia memutuskan akan menyelamatkan Amyu sendirian. Saat malam telah tiba, Saika memanggil ular naga, lalu pergi menuju tempat di mana Amyu dipenjara. Tak membutuhkan waktu lama, Saika sampai ke dalam kastil dan langsung berhadapan dengan penjaga. Penjaga kastil itu memperingatkannya untuk berhenti. Tapi karena Saika tidak menurutinya, mereka memanggil bala bantuan dalam jumlah besar. Sebanyak apapun pasukan yang dikerahkan Saika tidak dapat dihentikan. Dengan mudah, dia dapat menangkis semua serangan, lalu membalas dengan kekuatan sihir yang mengerikan. Karena merepotkan, Seika pun membantai seluruh pasukan itu sampai tidak ada yang tersisa. Dekat hewan, panggilannya juga, Saika dapat menemukan Amyu dalam waktu singkat. Tapi Amyu tidak mau kabur dengannya. Karena takut keluarganya Saika akan terlibat, mereka kemudian mengatakan kalau Amyu adalah pahlawan manusia yang berinkarnasi setiap ratusan tahun sekali. Di waktu yang sama dengan Raja Iblis, ada suatu alasan kenapa dia akan dibunuh. Mereka yang tanpa kekuatan sangat takut dengan orang yang berkekuatan. Maka dari itu, Saika memintanya untuk kabur. Kalau tetap ada di sana, dia pasti akan terbunuh. Selang beberapa waktu, ada satu pasukan yang menghampirinya. Ternyata dia Clay bersama dengan Putri Fiona. Saika pun langsung memintanya untuk menjelaskan alasan kenapa Amyu ingin dibunuh. Padahal mereka masih punya musuh iblis, tapi malah membuang keuntungan dari pahlawan. Jonah menjawabnya dengan menjelaskan sejarah di negeri itu. Dia beranggapan kalau Raja Iblis dan pahlawan adalah peninggalan masa lalu, sedangkan alasan untuk membunuhnya karena pahlawan membawa potensi untuk berperang melawan iblis.
Oleh karenanya, mereka ingin mencegah hal itu terjadi dengan mentiadakan keberadaan pahlawan. Meskipun begitu, Fiona memutuskan untuk membantunya. Dia akan terus berusaha agar Amyu segera dibebaskan. Namun Seika tidak percaya. Dengan perkataannya begitu saja, daripada kembali dengan tangan kosong, dia memilih untuk membawa Amyu kabur bersamanya. Fiona kecewa karena Saika tidak mempercayainya. Tapi dia mendukung keputusannya dan membantu kabur dengan memberi perbekalan yang cukup. Hal ini membuat Saika sadar Fiona masih memihaknya sebagai ganti karena tidak menuruti permintaannya. Sike menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan semua pasukan yang sudah dia kalahkan. Fiona menganggap hal ini merepotkan. Padahal dia berencana akan memberitahu semua orang kalau ada iblis yang menyerang, tapi karena sifatnya memang begitu, Fiona memaklumi perbuatannya. Makanya, dia menyuruh mereka segera pergi menuju negeri sebelah. Dari kejauhan, Fiona berbicara dengan sosok bayangan misterius. Dia memberitahu kepada bayangan itu kalau orang yang baru saja berbicara dengannya adalah Raja Iblis generasi saat ini. Dia dapat mengetahuinya karena semasa kecil dia menggunakan kekuatan berulang kali untuk bertemu dengannya. Itu dia anime Shikyo. Bagaimana, seru kan? Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan anime-anime seru lainnya.